Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyan haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyan haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyan haniya wa hab ya ghani. Ibu-ibu udah tenang. Kita mau mulai kajian, tapi kita minta untuk tidak ada yang saling berkomunikasi satu sama lainnya, karena tentu ketertiban, ketenangan bersama itu menyangkut kekhidmatan kita bersama. Satu yang berisik ngeganggu semua, satu yang ngobrol ngeganggu semua. Jadi tolong kerjasamanya. Walaupun ada siapa yang datang, tetap itu cukup tubuh aja yang bergerak, gak usah mulut. Mulut mah diam aja ya, insyaallah ya. Taib, kita baca doa taklim yang insyaallah mudah-mudahan menjadi semakin menambahkan keberkahan kita dan dibukakan pintu pemahaman kita untuk menimba ilmu ajaran agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dilalata 'ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabi wa husnul khatimah ma'al lutfi wal 'afiyah wa salahil 'aqibah birahmatika ya arhamar. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyan haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyan haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyan haniya wa hab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Allah kumpulkan kita bersama lagi di dalam menghadiri majlis taklim Ummul Hasanain yang rutin kita dawamkan di setiap bulannya. Insyaallah mudah-mudahan Syarifah Naila Al-Haddad beserta suami, keluarga, anak-anak, orang tua mudah-mudahan dipelihara, dijaga, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehatkan badannya, diberkahi kehidupan dan rumah tangganya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah dibaca juga rutinan kita bersama daripada Burdah Al-Madih. Insyaallah itu semakin juga menambahkan keberkahan di tengah-tengah kita dengan segenap hajat-hajat yang kita bawa. Datangnya kita ke tempat-tempat seperti ini, mudah-mudahan hajat kita dari hajat dunia sampai hajat akhirat insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, seorang manusia itu biasanya seringkali melihat orang lain hidupnya lebih enak dari dia. Dan seringkali kebiasaannya membanding-bandingkan dirinya dengan kemampuan orang lainnya. Ada bagusnya enggak ketika melihat orang lain mampu dari suatu sisi, baik mungkin harta, status, keunggulan, kemampuan, kecerdasan dan lain sebagainya. Kita pengen jadi kayak dia. Lalu kita banding-bandingkan, dia mah pinter, kita mah apa? Dia mah punya, kita mah kagak. Dan seterusnya, perbandingan, dia mah pinter, kita mah bodoh dan lain sebagainya. Perbandingan-perbandingan itu atau apapun itu dari yang orang lain kita lihat unggul, sebetulnya boleh gak sih kita bandingin diri kita?
Hmm? Boleh nggak? Kita bandingin diri kita sama orang? Nggak boleh. Nggak boleh. Pertanyaannya untuk apa? Ketika kita melihat orang lain lebih pintar dari kita lalu kita bandingkan dengan kita yang begini-begini aja, buat apa? Buat menyakiti perasaanmu sendiri? Atau buat dirimu semakin bodoh? Untuk dirimu itu terelu-elu pengen banget jadi orang yang pintar itu. Ingat ya, setiap dari kita dikasih kelebihan gak sama. Setiap dari kita diberikan sama Allah keunggulan yang tidak sama. Setiap dari kita juga, ingat baik-baik, diberikan kekurangan yang mungkin tidak sama. Artinya barangkali saya punya kekurangan tidak ada di ibu-ibu, tetapi kekurangan ibu-ibu juga belum tentu ada pada saya. Kelebihan yang saya miliki juga belum tentu ada sama ibu-ibu, begitu juga kelebihan yang ibu-ibu miliki belum tentu ada sama saya. Dan beginilah hidup kita. Maka kalau ditanya, Ustazah, bukankah menjadikan orang lain itu sebagai motivasi bagus? Islam itu ngasih tolak ukur. Kapan kita boleh pengen kayak orang lain? Kapan kita itu boleh melihat diri kita berbanding dengan kemampuan orang lain? Dari sudut yang mana Islam menengahi? Dari mana? Satu, ketika kamu melihat ada dari orang lain unggul dari sisi harta, lalu kamu lihat karena hartanya itu dia menjadi orang yang paling dermawan dengan bersedekah siang dan malamnya. Ketika kamu melihat orang dengan kelebihan harta itu, dia mampu bersedekah di jalan Allah dengan seperti itu, kamu boleh menghadirkan rasa ingin. Itu yang disebut bukan hasud tapi ghibthah. Rasa ingin, kalau seumpamanya aku punya harta begitu, aku juga pengen bersedekah seperti dia itu. Jadi kepengennya itu bukan contoh. Ada orang punya rumah cakep, terus kita masuk, ya Allah pengen ya punya rumah kayak gini ya. Pengen doang buat apa? Pengen doang itu buat apa? Kalau kamu punya alasan dibalik pengennya, dan alasan itu kamu temukan ada kebaikan untuk Allah dan Rasulnya, kepengenmu benar. Tapi kalau kamu gak nemu pengen, cuman pengen aja, jangan capek-capekin hatimu. Karena ketika itu belum kamu miliki, selamanya kamu akan menggerutu. Bakal ngegerutu. Atau ketika kamu melihat ada orang lain, dia memiliki status sosial unggul lebih daripada kita. Lalu kita melihat, enak ya jadi dia. Status sosialnya itu, waduh enak jadi dia. Dielu-eluhkan, dijunjung, apa aja maunya gampang, dan seterusnya. Ingat, ketika kita mau, untuk apa? Buat apa? Daripada melihat orang yang unggul, lebih baik cari keunggulanmu yang Allah beri pada dirimu. Maka kalau ada satu situasi di mana kita perlu membandingkan diri, itu cuma satu, Bu. Kita boleh bandingin diri kita sama siapa? Sama diri sendiri. Kok bandingin diri sama diri sendiri? Iya, bandingin dirimu di masa lalu dengan kamu hari ini. Adakah masa lalumu lebih baik daripada kamu hari ini? Bandingkan dirimu hanya cukup dengan dirimu sendiri, tidak dengan yang lainnya. Tidak. Karena menginginkan kenikmatan orang itu gak pernah ada bagusnya. Kepengen dengan kelebihan orang itu gak pernah ada bagusnya. Jadi Rasul SAW tuntun kita, bimbing kita, ketika kamu melihat ada orang kelebihan dari sisi harta, lalu dengan hartanya, Masya Allah, kelihatan santunan tiap bulannya sama kaum du'afa, sama kaum fuqara, sampai bikin kita kalau saya punya harta tuh pengen juga tuh saya begitu kayak dia. Itu rasa ingin yang memang Islam tengahi. Kamu boleh punya keinginan seperti itu. Satu. Kedua,
Dengan siapa lagi kita boleh menaruh ghibtah itu? Yaitu dengan orang yang kau lihat berilmu, wawasannya luas, ilmunya banyak, terlihat dia dengan ilmunya subhanallah sibuk mengajar pagi dan malamnya. Ilmu ya, bukan status mengajarnya. Ilmu yang dia punya yang mampu membuat dia menebar manfaat kemana-mana. Jangan lihat enak ya jadi ustazah. Banyak ustazah yang hidupnya nggak enak, lebih enak dari ustazah lainnya. Jadi tolak ukurnya bukan begitu. Enak jadi ustazah, enak jadi orang berilmu. Karena dengan ilmunya dia mampu menebar manfaat di mana-mana, baik pagi maupun siangnya. Itu yang boleh dijadiin rasa ingin di hati kita. Saya pengen punya ilmu rasanya. Rasanya kalau saya punya ilmu saya juga mau begitu. Itu ghibtah. Selebihnya ada orang kelihatan matanya belok dikit, hidungnya maju, bibirnya gimana? Saya bingung sekarang bibir yang cakep yang apa? Yang gendut apa yang tipis? Saya nggak tahu. Hah? Nggak tahu kira-kira yang mana. Iya. Ya ala kulli hal begitulah. Ya kan ini ikut tren-trenan ya. Ikut tren-trenan. Masya Allah tabarakallah. Ketika kamu melihat orang-orang unggul dari sisi itu, jangan pernah kepengen jadi kayak mereka. Jangan pernah ingin seperti mereka. Hari ini sibukkan diri kita dengan apa? Dengan melihat anugerah kelebihan apa yang Allah titipkan pada kita. Gak usah lihat anugerah yang Allah titip sama orang. Gak usah lihat kelebihan yang Allah beri kepada orang. Karena setiap dari kita diberikan sama Allah kenikmatan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi Bu, bukan cuma ujian yang dikasih, kenikmatan pun demikian. Ketika kita diuji sama Allah, Allah menguji kita dengan kadar kemampuan kita, maka ketika nikmat sampai kepada kita, itu juga kadarnya sesuai dengan porsi yang semestinya kita terima. Jadi cukup jangan letihkan diri sendiri hanya dengan terus-menerus membandingkan diri dengan kenikmatan orang lain. Jaga, yang insya Allah mudah-mudahan Allah selalu jaga hati kita semua. Allah lindungi kita semua. Maka sekarang kalau melihat orang lain dengan nikmat, sebelum kita menyebut nikmatnya dia, cari dulu nikmat Allah yang belum kamu sebut dari yang Allah berikan pada dirimu. Cari dulu nikmat Allah. Nih enak banget ya, dia bisa begini-begini. Tunggu dulu, tahan dulu mulutnya. Sebelum ngomong itu, cari dulu nikmat Allah mana yang Allah kasih ke kamu yang belum kamu ucap, yang belum kamu sadari, yang belum kamu syukuri. Nah ini mudah-mudahan Allah jaga kita selalu, Allah pelihara kita selalu, Allah tuntun kita selalu insya-Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maka kalau hari ini kita perlu membandingkan diri, maka ingatlah baik-baik, cukup bandingkan dirimu dengan kamu yang kemarin. Adakah hari kemarinmu lebih baik daripada hari ini? Maka jika hari kemarinmu lebih baik daripada hari ini, menangislah, menyesallah. Kenapa? Karena ternyata hari kemarinmu jauh lebih baik. Namun jika kamu menemukan, alhamdulillah ala kulli hal, masa laluku telah lalu, telah lewat. Hari ini Allah menempatkan itu di tempat yang nikmat, di tempat yang mulia, di tempat yang baik. Hari ini aku didekatkan dengan kaum solehin, aku didekatkan dengan teman-teman solehah, aku didekatkan dengan orang-orang yang baik, aku didekatkan dengan ilmu, aku didekatkan dengan pengajian, aku didekatkan dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang baik. Syukuri itu, lalu jaga. Karena bila mana Allah berkata bahwa sesungguhnya kata Nabi, hati kita itu mudah berbulak-balik. Hati mudah berbulak-balik. Sesekali kita demen begini, sesekali kita bosan. Sesekali kita doyan begini, besok nggak suka. Ya, ketika ada orang lagi musim mangga, mangga terus dia makan. Ya, mangga terus, ya kan? Nah,
Maka hikmahnya Allah tuh kadang-kadang menciptakan buah tidak sesuai musim tidak selalu ada musim-musimnya buat menghindarin kita dari bosan. Subhanallah, buat menghindarin kita dari bosan. Karena kebayang nggak begitu mangga lagi sedang rame-ramenya, bertebaran di mana-mana, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan kita makan mangga, besok ketemu mangga udah. Kuat kita makan mangga, nggak tahan kita makan mangga. Kenapa? Allah kasih musim. Musim duren, musim mangga, musim apapun itu. Tapi di antara buah-buah yang ada, kebanyakan semua buah itu datang dengan musimnya, kecuali buah pisang. Pisang nggak ada musimnya, ya. Sampai dibilang sama ulama gini, pisang itu buah surga. Kapan kamu mau, dia selalu ada. Tapi buah yang lain enggak. Ya, buah yang lain ikut musim. Hari ini ada, besok enggak. Besok kita temukan bagus, tahu-tahu lagi jelek dan seterusnya. Hada itu ngehindarin. Karena sifat manusia ya tegallab galbu. Hatinya berbolak-balik. Tadi suka, tadi demen, tadi enggak. Tadi bosan. Kata Allah, dan hatinya ada pada genggamanku. Aku yang bisa membolak-balikkan hatinya. Yang paling menakutkan dari part ini adalah ketika hari ini Allah tuntun kita di dalam kebaikan, jangan sampai Allah menguji kita dengan membalikkan hati kita. Ketika datang satu situasi di mana kita terhalang untuk datang, di mana upaya kita untuk mempertahankan hati agar tetap punya kecenderungan untuk kebaikan. Al-galub yatagallab. Makanya mayusumiyatul galab al-galb, hati tidak dinamain hati kecuali karena sur'atut tagallub, karena dia cepat berbolak-balik. Cepat bolak-baliknya. Maka jaga. Nah, itulah pentingnya para ulama tuh ngajarin kita selalu minta, selalu berdoa. Apa doanya? Tentu doa minta ats-tsabat. Ya Allah, tolong kokohkan diri ini. Kokohkan diri ini. Allahumma ya mugallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini atas agamamu ya Allah. Tsabbit qalbi ala dinik. Baca tuh doa setiap kita habis sholat, baca minta Allahumma ya mugallibal qulub tsabbit qalbi ala dinak. Itu diamalin ya insyaallah setiap kita habis mengerjakan sholat 5 waktu kita insyaallah. Tapi kita mau lanjut daripada pembahasan fikih kita. Alhamdulillah kita masuk ke bab jamaah, bab berjamaah. Salat dengan adanya imam atau makmum, maka di sini kita bahas tentang wajib niat untuk menjadi imam. Ketika seseorang tahu mau salat berjamaah dan dia ketika itu menjadi imam, maka ingat peran pertama, tidak boleh lupa seseorang yang mau menjadi imam untuk niat menjadi imam. Niat untuk jadi imam itu penting. Maka faslun alladhi yalzamu fihi niyatul imamah arba'un. Bab jamaah. Ya, bab salat yang wajib bagi imam untuk niat menjadi imam ada 4. Yang pertama salatul Jum'ah. Enggak sah imam dalam mengimami salat Jumat kalau imamnya lupa imaman, ucap imaman itu. Usolli salatul Jum'ah rakaataini mustaqbilal qiblati, kan ada imaman atau makmuman. Itu kalau sampai imamnya lupa mengucap imaman, enggak sah salatnya. Artinya ketika dia tidak menghadirkan niat itu untuk menjadi imam, maka salatnya jadi enggak sah. Salat Jumat pertama, ingat salat Jumat berarti wajib adanya niatul imamah. Kemudian wal mu'adah, salat yang diulang, salat iadah dengan berjamaah.
Kadang di sini mungkin masih jarang, tapi kalau kita dulu di Hadramut ini sering. Sholat apa itu? Sholat diulang. Ketika seseorang punya temen nggak sempat berjamaah, sholatnya nggak sempat bareng gabung sama kita, nah dia nggak mau sholat sendiri tuh. Maka kita yang udah sholat ini nemenin dia, namanya sholatul i'adah, sholat kita diulang. Biasanya ketika kita punya qadha, urusan beres kan, ada qadha kita, kita ngulang tinggal qadha gitu. Nah yang biasanya tuh nggak ada qadha, artinya kita dengan sadar betul yakin kalau kita tuh nggak punya utang sama sholat. Terus kebetulan ada orang ngajakin temenin aneh sholat. Nah sebenarnya boleh nggak tuh orang ngulang sholat? Boleh, tapi ketika dia yang ngulang ini suruh jadi imam. Jadi dia yang ngulang ini, yang udah sholat ini suruh dia jadi imam. Makanya nah yang ngulang ini ketika dia berjamaah niatnya imaman. Biasanya begitu. Paham? Jadi sholatul i'adah itu maksudnya sholat berjamaah yang diulang. Atau dia orang yang udah sholat tapi ngulang lagi sholatnya, maka disebutnya dengan sholat i'adah. Kemudian wal mandhurah. Yang ketiga, sholat yang dinadarkan jika dilaksanakan berjamaah. Artinya kalau ada orang, maka saya selalu ngingetin babnya nazar ya. Jangan suka gampang nazar-nazar dengan nazar yang berat. Saya kalau goal berhasil, saya nazar pergi umroh. Emang kelihatannya ringan, kan realitanya Bu jalanin umroh itu berat. Perlu berangkat, nyiapin uang, fisik, kesehatan dan seterusnya ya. Atau pokoknya saya nanti kalau sudah ini insya Allah saya niat mau nyumbang masjid sekian, nominalnya berat lagi. Bilang kalau nazar-nazar tuh mulailah nazar itu atau bernazar itu dengan hal-hal yang mungkin sederhana, kecil, cukup Ustazah. Boleh. Nah salah satunya ada orang misalnya punya hajat, dia nazar. Saya nazar ya Allah kalau sampai hajat saya ini ku dapat berhasil, aku nazar akan mengerjakan sholat wajib 5 waktu dengan berjamaah, katakan selama 3 hari, katakan selama sekian hari, katakan selama 1 hari. Hal-hal yang sederhana. Maka ketika dia sholat itu kan, sholat duhurnya bin nazar, dengan nazar. Ini saya lagi sholat duhur saya dengan nazar berjamaah. Maka ketika sholat itu dengan nazar berjamaah, maka ketika itu yang imam ini ingat wajib untuk imaman. Ngerti kan? Ngerti ibu-ibu? Diam aja. Saya kadang-kadang suka bingung mau nilai ibu-ibu nih pinter banget apa gimana ya. Jadi beneran ngerti apa kagak sih gitu. Hah? Diam aja dia. Hah? Iya, yang nazar yang jadi imam. Ya, karena kan dia yang nazar berjamaah kan. Nah, dia yang nazar berjamaah. Paham gak ibu-ibu? Insya Allah kan pinter-pinter nih semuanya. Amin ya rabbal alamin ya. Itu yang ketiga, wal mandhurah. Jadi seumpamanya niat nazar. Nah ini juga satu tips baik untuk ibu-ibu yang pengen naikin derajat sunnahnya jadi pahala wajib. Contoh, kita kan rutin duha. Tiap hari kita ngerjain duha, alhamdulillah. Gak pernah kita tinggal tuh duha udah. Ketika kita mau duha, jadi niatnya kapan? Ketika udah mau ngerjain sholatnya. Jadi ketika kita mau sholat, kita di situ niat. Saya niat duha, nazar karena Allah Ta'ala. Jadi dia niat duhanya nazar. Jadi udah mepet waktunya. Kamu gak punya utang. Jadi begitu mau ngelaksanain, kamu ganti. Saya niat ngerjain duha, nazar karena Allah Ta'ala. Maka ketika kamu duha hari itu,
kamu duhanya bukan cuma sunnah tapi derajatnya jadi wajib karena ada niat nazar di situ. Itu pinter-pinternya ulama buat nyisipin pahala. Itu pentingnya ilmu. Ya, pentingnya ilmu. Jadi sekecil apapun peluangnya buat bikin pahalanya jadi berlipat ganda, di situ disisipin. Nah, jadi itu mungkin tidak selalu, karena kan kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa mungkin ya. Nah, tapi ketika kita ingat, ini salah satu tipsnya, bisa aja kita begitu mau ngerjain sholat sunnah, baik itu duha, baik itu witir, baik itu apapun juga, kita niatin di situ. Saya ngerjain duha ini nazar karena Allah Ta'ala. Jadi dari hati dia nazar, dari hati dia niat. Maka ketika dia ngerjain itu nuzran, dia ngerjain sunnahnya nazar karena Allah Ta'ala. Pahalanya berubah dari sunnah berubah ke jadi wajib. Nah, yang namanya nazar itu wajib untuk ditunaikan, wajib untuk dilaksanakan. Nah, jadi itu yang ngerubah derajatnya. Ngerti ya? Jadi kalau sekarang kita punya hajat, umpamanya kita punya hajat, itu niat-niatin aja Bu, dari sunnah ke jadi nazar. Yang ringan-ringan, jangan yang berat-berat. Saya nazar mau sholat qobliyah zuhur, kalau sampai hajat saya gobul, saya nazar saya mau sholat duha 4 rakaat. Udah rutin dia sehari 2 rakaat, tinggal nambahin 2 rakaat lagi kan, ringan. Soalnya tidak begitu membuat kita berat, karena banyak ditemukan orang pernah nazar apa, ketika sampai hajatnya itu nazar gantung, nggak ditunai-tunain sama dia. Karena keberatan waktu nazarnya besar, nazarnya berat. Sama begitu juga misalnya orang-orang yang dengan waktu cukup lama telah meminta banyak hajat, punya tujuan harapan doa tertentu, tetapi belum juga kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatin itu dengan nazar-nazar yang ringan, yang baik, tapi mengandung pahala yang besar. Saya nazar baca ratibul haddad, gitu kan, mau nazar baca ratib haddad, insya Allah berapa hari umpamanya gitu, ringan bacaan yang rutin lagi kamu lakuin. Tapi ketika itu sunnah lalu kamu sisipkan nazar, berubah tuh ratib haddad, aturan wirid jadi nazar. Ketika nazar kamu menunaikan itu, pahalanya jadi Yang keempat, kapan lagi seseorang itu wajib menyisipkan niatul imamah? Ketika sholat jamak takdim karena hujan. Kan kita pernah belajar bab jamak. Tahu di sini udah belum? Belum ya? Yang ikut kajian di Condet. Nah, Condet bab jamak tuh lagi belajar. Sekarang lagi belajar. Tapi di antara jamak itu kan ada jamak sebabnya karena hujan. Ya, menjamak sholat karena hujan, itu hanya boleh dilaksanakan jamak mutaqaddim, jamaknya dimajukan, jamak takdim. Nah, orang kalau lagi ngerjain jamak itu, ketika dia wajib untuk mengutarakan imamannya, itu ketika dia sholat jamak takdim mator, hujan, gitu. Paham ibu-ibu? Maka apa di sini, apabila seorang imam itu sholat dengan sholat-sholat tersebut, sholatnya nggak sah kecuali di situ dia mengerjakan itu berjamaah, dan ketika berjamaah itu diniatkan pula untuk sholat itu imamah. Paham ibu-ibu sampai sini ya? Syurutul qudwah 11. Pasal selanjutnya itu syurutul qudwah. Ini adalah syaratnya qudwah itu gimana ya? Mengikuti. Artinya sebagai imam syaratnya jadi makmum kita harus apa? Ngikutin imam. Maka kan dibilang ada ulama itu memberi perumpamaan kiasan. Kiasannya apa? Seorang yang sholat berjamaah itu kiasannya, perumpamaannya seperti hubungan guru dengan muridnya. Ketika imam yang sholat dengan makmum, imam sholatnya nggak akan pernah batal gara-gara makmum.
Imam punya sholat tidak akan pernah batal karena makmum. Misal contoh, lagi sholat berjamaah, tahu-tahu makmumnya batal. Gara-gara makmumnya batal, kan makmum harus keluar. Imam sholatnya tidak kekutik, tidak kenapa-napa. Ingat, nggak kekutik, nggak kenapa-napa. Tetapi, kalau sampai imamnya yang batal, makmumnya batal semua. Ini mengiaskan kepada kita apa? Keterikatan antara seorang murid dengan guru itu seterikat itu. Tapi kalau murid yang berbuat sesuatu, guru tidak ikut-ikut. Contoh hal kecilnya gini, guru punya murid, muridnya salah jalan. Orang kan nonton, gimana sih, itu kan muridnya ulama itu kan muridnya ustadzah itu kan muridnya ustadz itu kan muridnya habib itu. Kalau murid yang salah jalan gak boleh ngait-ngaitin ke guru, karena gak ada kaitannya, tidak ada kaitannya. Kalau murid itu salah jalan, itu keputusan pilihan si murid itu sendiri. Ketika muridnya batal dalam sholat, ya batal karena sebab dirinya sendiri, dan imamnya nggak kena apa-apa. Tapi ketika imam itu, nah ini kan bicara tentang imam, berarti guru itu perumpamaannya seperti seorang imam. Ketika gurunya itu takbir, ya makmum hendaknya takbir ikut di belakangnya. Ketika gurunya ruku, arti imamnya ruku, ya makmum harus ikut ruku. Nanti di sini kita bahas. Nah, kalau tiba-tiba makmumnya lagi nggak mau ruku, bagaimana itu hukumnya? Makanya ada syurutul qudwah. Salat ketika kamu menjadi makmum, kamu punya syarat. Syarat untuk menjadi makmum yang diuraikan di dalam kitab Safinatun Najah ini. Ada berapa? 11, ada 11. Syurutul qudwah itu ada 11. Yang pertama, ay an la ya'lam butlana salat imamihi bihadatsin aw ghairi. Syarat yang pertama dari syarat sahnya salat berjamaah, makmum tidak mengetahui bahwa sholatnya imam batal. Nah, jadi makmum harus yakin imam sholatnya nggak batal. Contoh kalau kita perempuan, kalau orang laki itu kan jarang bicara tentang aurat, yang paling sering itu perempuan. Kita sholat di belakang imam, imamnya itu ternyata ketika sholat kita lihat rambutnya keluar. Ketika kita tahu rambut imam itu keluar, berarti kan kita tahu kalau imam sholatnya batal. Kalau udah tahu imam sholatnya batal, batalatul makmum, makmum wajib ngasih tahu imam. Batal. Atau di tengah-tengah sholat posisinya, makmum ternyata nggak sengaja ngelihat, wah imam rambutnya kelihatan. Kebetulan mata dia terlalu tajam kayaknya. Dari belakang ngelihat rambutnya imam, atau dari belakang ngelihat kakinya imamnya kelihatan ketika sholat, misalnya kayak gitu, dari dari mukenanya kesingkap, dia misahin diri kan, dia batal, dia misahin diri. Ini sholat imam yang lain gimana? Makmum yang lain gimana sholatnya? Batal semua kalau kamu beritahu pengumuman. Imamnya batal semua. Lah iya, batal semua. Tapi kalau kamu bilangnya ke imam aja, imam kamu batal tadi, imamnya keluar, digantiin sama orang maju untuk menjadi imam selanjutnya, imam yang lain sholatnya aman. Makmum yang lain aman karena makmumnya nggak tahu tentang batalnya imam. Nah itu fikih. Jadi ngasih tahu kalau misalnya imamnya batal, biasanya itu dikasih tahu itu bisikin ke telinga imamnya, ente batal. Ketika ente batal, yang batal si makmum yang tahu dan imam yang udah diberitahu. Adapun makmum yang lain itu aman selagi dia nggak tahu imam batal. Ketika dia juga tahu, oh saya juga lihat imamnya batal semuanya sholat.
Jadi kalau mau jadi makmum, syarat pertama alla ya'lam. Syaratnya dia tidak boleh tahu bahwa sholatnya imam batal dengan sesuatu, bihadas atau ghairih. Oh imam maaf misalnya kedengeran buang angin, batal. Iya kan? Dia tahu ini imam batal sholatnya, orang batal wudhunya, kebetulan buang angin. Atau kita dengar imamnya ketika sholat ngucapin beberapa kalimat dari perkara yang membatalkan sholat dan lain sebagainya. Kita tahu selaku makmum, mungkin karena kita faham, kita ngerti, maka dari situ ketika kita sudah tahu imam batal, maka batal juga kita sebagai makmum. Jadi syaratnya orang menjadi makmum apa? Dia nggak boleh tahu kalau imamnya batal. Seumpamanya dia tahu, maka jadi ikutlah batal sholatnya. Wa an la ya'taqida wujuba qada'iha alaih. Syarat yang kedua dari syarat sahnya berjamaah adalah makmum tidak meyakini bahwa sholat imam itu perlu diqadha. Makmum yakin imamnya sholatnya betul, nggak ada cerita imamnya kayaknya perlu qadha di sholatnya, karena tadi imam kayaknya sholatnya ada yang salah, imam kayaknya sholatnya tadi gerakannya ada yang salah, atau imam tadi enggak. Dia dengan yakin tahu betul bahwa semua gerakan imam, semua yang dilakukan imam tidak menjadi penyebab imamnya harus diqadha sholatnya. Tapi ketika dia tahu ini imam sholatnya ngaco, ini imam sholatnya berarti harus diqadha. Nah, di situ juga letaknya kamu batal jadi makmum. Paham sampai sini? Yang ketiga, syarat yang ketiga, an la yakuna ma'muman. Seseorang nggak bisa jadiin makmum sebagai imam. Syarat ketiga dari syarat sahnya sholat berjamaah itu adalah imamnya nggak boleh lagi jadi makmum ketika dia diikuti. Contoh, kita menemukan sholat, kadang-kadang sholat ini ada masbuk atau ada orang di barisan paling belakang. Biasanya ketika kita mau sholat sama-sama tahu masbuk ini lagi dalam masih ikatan sholat imam yang pertama. Kamu nggak boleh ngikut orang di belakang sampai sholatnya imam di depan itu yang pertama selesai. Jadi kamu nggak boleh nepuk pundaknya orang di belakang. Imam namanya telah dianya aja masih jadi makmum. Ya, dia harus menyelesaikan dulu sholat pertama itu. Ketika sholat pertama itu selesai, dia masbuk, dia berdiri kan, dia ngelanjutin rakaat dia yang ketinggalan, baru kamu boleh ngikut jadi makmum. Kamu makmumannya sama si masbuk, bukan sama si imam depan. Kalau kamu sama-sama masbuk, terlambat, kamu tinggal ngikut imam yang depan, jangan ngikut orang yang di belakang. Kalau ngikut orang yang di belakang sama dengan ngikut makmum sama makmum. Tapi ketika sholat imam pertamanya usai, makmum yang masbuk ini berdiri, berarti kan dia udah sendiri nih, dicolek tanda kami mau ngikut jadi makmummu, boleh. Tapi dia sudah tidak terikat dengan sholat bersama imamnya, gitu. Jadi kan banyak kita temukan kadang-kadang kalau sholat di tempat umum. Nah, ketika sholat di tempat umum, begitu tuh. Ada yang sholat itu kan ngikut imamnya di depan. Nah, ketika dia terlambat, di belakang ini kan softnya sudah kacau. Belakang softnya sudah kacau. Datang orang paling akhir yang terlambat nih. Nyoleklah dia orang belakang. Sholat imamnya masih tahiyat. Dianya dalam posisi tahiyat masih terikat dengan imam. Maka dia statusnya makmum, dilarang bermakmuman dengan makmum. Poin sederhananya gitu. Karena dia belum jadi imam, belum bisa jadi imam karena statusnya jadi makmum. Tapi ketika imamnya di depan dia usai, dianya posisinya melanjutkan kekurangan karena masbuk, maka datanglah makmum baru
menjadi makmum dia statusnya berubah menjadi imam. Paham dari situ? Jadi saya mastiin dulu nih ibu-ibu. Paham? Ya, jadi untuk orang yang sholatnya sendiri tidak terikat dengan imam, bebas kapan aja kamu datang, kamu tepok, kamu jadi makmum. Nah ini boleh diterapin bagi ibu-ibu yang misalnya sholat itu memang di tempat umum tapi pengen dapat pahala berjamaah. Tepok aja orang depannya. Kalau udah selesai sama imam, berarti ibu tinggal ngikut sholat di belakangnya. Mudah-mudahan yang ditepok paham fikihnya. Kan itu yang jadi masalah. Ini yang ditepok ngerti apa kagak katanya. Takutnya yang ditepok nggak paham apa-apa. Itu yang jadi repot. Maka gimana kita nggak mau penting belajar fikih? Ya, kalau orang anggap kan belum ramah viral tuh bahwa fikih itu katanya buatan manusia. Fikih buatan manusia katanya viral. Gimana hukum fikih buatan manusia? Fikih berdasarkan ijtihadnya manusia betul, tapi hukum fikih hukum syariat. Fikih ibadat. Kalau tidak ada hukum fikih yang menengahi semuanya, saya bingung orang itu kadang-kadang kalau mau ngasih statement itu bilang fikih buatan manusia lalu berasa seolah-olah kita nggak perlu belajar fikih. Bahaya orang zaman sekarang pinter enggak belajar enggak statementnya ngawur semua. Gitu men. Fikih itu buatan manusia. Fikih itu hukum Islam, dasarnya Al-Qur'an was sunnah, lalu dipecahi dengan ijtihadnya para ulama. Ijtihadnya Imam Ar-Arba kalau kita Imam 4. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. 4 ini kan 4 mazhab yang kita pegang, yang kita yakini, dan kita mengikut Imam Syafi'i. Jangan nanti ada orang bilang, ya itu kan pinter-pinternya Imam Syafi'i. Emang dikira Imam Syafi'i waktu nulis gini merem, nggak belajar gitu Imam Syafi'i? Kalau Imam Syafi'inya nggak belajar, nggak ada cerita belajarnya, wajarlah kita dengar kisahnya Imam Syafi'i belajar gimana. Ijtihadnya Imam Syafi'i dalam memecahkan hukum-hukum terkait perihal ihwal tentang kita ini seberapa dahsyatnya. Sampai beliau tidurnya sedikit, hafalannya luar biasa, belajarnya luar biasa. Kita belajar cuman sebulan sekali begini aja. Masih mau digodok juga. Ya Allah, hati-hati ya. Maka ingat, ketika syarat ketiga ini kita udah paham, ya udah paham, tidak boleh bermakmuman di belakang makmum. Pastiin dulu ini betul-betul imam yang bisa kita jadikan imam. Berarti dianya bukan makmum. Warabi, syarat yang keempat, wala ummiyan. Syarat keempat dari syarat sahnya sholat berjamaah adalah imam ini bukan ummi. Nah, ummi itu arti bahasanya itu kan tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Tapi makna ummi di sini secara bahasa tadi udah diterangkan, tapi kalau istilah fikih, ibu nemu di fikih ada bahasa ummi. Ini siapa ummi ini? Ummi ini orang yang kalau ngucap hurufnya itu nggak benar dalam ucapannya. Dia nggak bisa ngucapin satu huruf di antara huruf-huruf suratul Fatihah. Jadi misal di dalam suratul Fatihah ada huruf ro nggak? Ada. Nah ternyata dia itu cadel. Jadi ketika dia ngomong huruf ro, agak kegain-gain misalnya. Nah, misalnya orang Palembang kan suka cadel-cadelin R. Ini contoh, orang Palembang suka cadel-cadelin R. Begapo.
Apa? Nah, ngomongnya itu diidghamin, roknya diidghamin nama dia. Nah ini masuk kategori ummi. Ummi di sini bukan ummi yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi ummi di sini yang kesulitan mengucapkan satu huruf atau tasydid dalam suratul Fatihah. Berarti ketika seseorang jadi imam, kamu harus yakin ini imam yang jadi imam baca Fatihahnya gimana. Tasydidnya benar gak? Kita udah belajar tentang tasdidatul Fatihah. Penekanan dia dalam huruf bagaimana? Dan ada gak huruf-huruf yang dia ngucapnya itu ikut logat negeri atau kotanya? Gak boleh. Orang tahu Allah, ucap Allah itu begitu. Kalau orang bilang Allah, itu nambahin huruf gak? Nambahin huruf. Jadi saya selalu ngingetin ya, ketika kamu menyadari ada satu logat tertentu dari daerah tertentu misalnya yang menyebabkan kamu ketika melafadzkan nama Allah atau membaca daripada suratul Fatihah ada huruf-huruf yang kamu tambah atau makna huruf-huruf yang kamu rubah. Misalnya ada orang suka huruf fa jadi pa. Iya, kata Ustaz jangan sebutin suku, saya nggak mau sebutin suku dah. Ya pokoknya begitu. Jadi dia punya kebiasaan fa jadi pa, gitu. Atau, nah ini kan jelas kalau ketika dia itu ummi, ucapan dia tasydidnya salah. Jadi misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tasydidnya Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu gak boleh dibaca datar bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gak boleh, ada penekanan. Kalau orang ini tasydidnya gak betul, orang ini masuk kategori ummi. Jadi begitu misalnya ghair waladdallin, dallin itu do-nya ada tasydid, lamnya ada tasydid. Dallin. Jadi bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Linnya datar, enggak. Waladdallin, karena kan ada tasydid. Dallin. Kalau kita lihat ada orang bacanya, wah enggak, tasydidnya enggak ditekan sama dia. Berarti di situ orang ini tidak bisa kita jadikan imam. Kita kalau bacaannya masih peletot-peletot jangan kepedean. Jujur, ini menyangkut kesahan sholat orang dan kepedean. Setidaknya minimal suratul Fatihah panjang tasydidnya itu diiringi dengan pelajaran, kan udah dibahas. Jadi fikih itu kamu misalnya kesalahan dalam surat lainnya ditolerir, tapi kalau Fatihah enggak, Fatihah udah hukum pakem. Fatihah hukum pakem. Jadi masalah Fatihah itu benar-benar diperhatiin. Jadi ketika imamnya kita lihat, oh dia ada makharijul huruf atau tasydidnya yang salah ketika dia ngucap. Nah ini kesalahan yang paling sering terjadi di dalam suratul Fatihah. An'amta. An'amta. Jadi ketika alif sama nun an, begitu ain sama min am, ta. Jangan ta, tuh keseringan tuh jadi ta, gampang. Alif sama nun yang ke depan pertama, ain sama mim setelahnya am, jadi ta. Jangan salah dari awal. Atau alif semua bacanya enggak ta alaihim
ghairil maghdubi alaihim. Gitu. Jadi ada orang yang cadel, ada orang yang gagap. Ada orang gagap kan? Iya, Ustazah ngomongin itu hukum fikih bahas semua. Yang cadel, yang gagap disebut. Jadi kalau istilah ada istilahnya jangan sholat berjamaah dengan orang yang tam-tam. Tam-tam itu ini gagap. Orang gagap itu orang yang selalu ngulang huruf biasanya huruf ta, fa. Ini kan dikasih contoh. Kalau ngurang huruf, dia sampai di derajatnya haram nggak? Enggak, tapi makruh kalau untuk kasusnya gagap. Gagap itu bukan salah melafadzkan huruf, gagap itu ngulang. Nah jadi kalau ada orang gagap sholat, haram apa sah nggak sholatnya? Sah tapi makruh. Kalau ada yang lebih aula, lebih baik, pilih yang lebih baik. Gitu loh. Tapi ya kalau kebetulan dapat nasib suami ibu bacanya. Misal suami ibu gagap ternyata ngomongnya. Kalau ngomong fa diulang-ulang tak. Itu kan bukan kemauan dia. Secara pelafatan huruf dan makharijul hurufnya dia benar, tapi dia punya satu kebiasaan ngulang-ngulang, diulang-ulang sama dia. Nah ini apa namanya, orang yang seperti ini bukan tidak sah, cuman makruh, ya makruh. Jadi kita di sini ingat, ketika kita melihat ada orang yang bacaannya jelas sampai mengganti huruf dengan huruf yang lain, batal. Huruf dengan huruf yang lain. Tadi seperti an'amta, berganti itu. An, alif, am, ain. Ketika an'amta berganti huruf, batal. Ya. Siratal mustaqim. Dia ternyata mustaqim, muttaqim. Ada orang begini, ada namanya pelat. Muttaqim, nggak bisa dia ngomong. Ya, ada orang kadang-kadang yang hidungnya tuh suka bermasalah atau langit-langitnya bermasalah. Dia kalau ngomongnya jadi pelat. Ada kan yang begitu? Ada. Di kitabnya pelat, di ibu-ibu pelo. Mama. Iya, intinya ngomongnya begitu. Jadi dia ada sesuatu bermasalahan pada langit-langit mulutnya atau kepada salah satu organ dari makharijul huruf. Ketika dia ngucapin huruf ada masalah, maka dia itu biasa ngucapnya ini kan siratal mustaqim, benar kan begitu? Ini enggak, karena dia ada makharijul, ada yang bukan salah, ada yang kurang sempurna dari yang dia punya, dari langit-langit mulutnya atau apa, maka dia biasanya kalau siratal muttaqin, nah gitu. Misal ini contoh. Nanti kalau saya nggak terangin begitu, kesian yang live nanti nggak ngerti. Ya, maksudnya begitu makharijul hurufnya. Jadi dia melewat. Ada kan orang-orang yang seperti itu? Iya, itu disebut dengan bahasa kitabnya arat. Nah, begitu pula demikian dengan orang-orang yang mungkin dalam pelafazannya, ngucapnya ada beberapa yang mungkin sulit betul-betul dia ucap karena kebiasaan dari bahasa atau apa. Nah, orang-orang semacam ini selagi bahasa yang dia ucap tidak sampai mengubah makna, maka sah-sah saja, tapi makruh berjamaah di belakang dia.
Kita mengingat apa yang Nabi SAW sabdakan, yang paling layak untuk kita pilih menjadi imam aqra'uhum lil Qur'an. Katanya orang yang paling layak untuk dipilih jadi imam itu yang paling benar bacaannya dalam bacaan Al-Qur'annya. Jadi ibu perhatiin, sekelas bahkan ulama manapun, ketika mereka sholat itu akhirnya bertemu dengan ahlu qiraat, orang-orang yang bacaan Qur'annya itu benar-benar mahir, hafalannya jalurnya 10 sanad, atau mungkin sab'ah qiraat, jalur 7, ada yang 4 dan seterusnya. Pokoknya mereka memang keunggulannya fil Qur'an, pasti dia yang dipilih jadi imam. Saya pribadi, maksudnya selama kita perhatikan di ruang lingkup keluarga saya, alhamdulillah ala kulli hal, adik-adik saya justru yang hafil, yang hafal. Adik-adik saya yang hafal Quran. Kalau kita sholat, walaupun di zaman Allah yarham abah saya masih hidup, pasti yang jadi imam adik saya. Ketika dia hafid, pasti yang jadi imam adik kita, karena dia yang hafid Quran. Itu di tengah-tengah kita, pasti dia yang jadi imam. Lebih mengunggulkan siapa yang paling mahir di bidang Qur'annya. Dan subhanallah, Al-Habib Rizik Syihab juga markaznya beliau yang di mana? Bukan yang di puncak. Mega Mendung. Kalau Ramadan itu anak-anak santrinya sholat diimamin sama santri dari Darul Inat, pondok paman saya, bergantian. Nanti diutus orang untuk yang aqra'uhum lil Qur'an, yang paling fasih Qur'annya. Fakahadzal imamuna, memang a'immahnya kita begitu, guru-guru kita begitu. Mereka mengedepankan aqra'uhum lil Qur'an, paling mana yang paling fasih atau yang paling baik dalam Qur'annya. Wahakadha. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima, wa an la yataqaddam ala imamihi fil mauqif. Syarat kelima dari syarat sahnya salat berjamaah adalah makmum tidak boleh mendahului imam dalam tempat salatnya, posisi, yaitu seluruh bagian penopang makmum tidak boleh mendahului sebagian dari apa yang menjadi penopangnya imam dalam berdiri atau selainnya. Artinya apa? Ketika kita berdiri berbaris, imam itu kan kalau laki-laki ke depan sekali. Adapun perempuan itu kan cuman selisih sedikit aja. Selisih sedikit aja menandakan ini imam, ini makmum, begitu kan? Kalau kita sholatnya sejajar, boleh apa enggak? Makruh. Imam sama makmum sejajar, makruh. Tapi kalau imam lebih maju dari imam, batal. Makmum lebih maju dari imam, batal. Makmum enggak boleh barisannya lebih unggul daripada imam fil mauqif, di tempat dia posisi duduk. Makanya Bu, kalau sholat berjamaah itu kan diatur sofnya. Sawu sufufakum, berbaris, rapatkan shaf, barisan rapikan. Itu fungsinya bukan buat berbual aja, tapi tujuannya itu menjaga kita jangan sampai ada barisan-barisan yang sengaja tidak diperdulikan, malah membuat batal sholatnya. Perhatiin kadang-kadang ketika kita sholat ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, begitu nengok, apalagi kalau tempat sholat itu memang kondisinya miring, tahu nengok makmum paling belakang lebih depan, itu yang ujung, maksudnya dari sayap kanan atau sayap kiri, dia lebih depan. Kalau biasanya miringnya agak ke kanan, yang ini agak aman nih, karena dia kan ikut miring ke kanan. Yang perlu waspada yang sayap kiri. Yang sayap kiri kan miring. Nah dia tuh biasanya tahu-tahu imamnya di sini, dianya di situ. Batal sholatnya. Itu makanya perlu betul-betul dijaga. Termasuk saya di majelis banat kan, sampai saya sengaja majelisnya sekarang saya bikin miring.
Buat apa? Buat jagain kalau sholat jangan sampai orang-orang begitu. Karena yang paling ngenes ketika kita berjamaah fi Ramadan begitu. Oh, ibu-ibunya mungkin diaturnya sudah diingetin, sof. Susah diatur, tetap belok juga. Batal sholatnya. Maju dia. Ya, kalau hal seperti itu, ini sebagai himbauan juga, peringatan kepada kita, makmum tidak boleh mendahului imam. Baik secara tempat, ya, tempat nggak boleh. Posisi berdiri maupun posisi duduk, itu makmum tidak boleh mendahului imam. Kalau sejajar hukumnya makruh. Kalau sampai ke depan hukumnya batal. Itu. Paham sampai di sini? Yang keenam, hujan nggak di depan? Enggak kan? Wa an ya'lam intigalat imamih. Syarat keenam dari syarat sahnya sholat berjamaah adalah makmum harus mengetahui atau menyangka-nyangka perpindahan gerakan imam sebelum masuk pada ruku atau pada gerakan-gerakan lainnya. Dia benar-benar harus tahu imam ini gerak intigalat, tiap kali imamnya Allahu Akbar, makmumnya tuh harus tahu, baik itu terdengar dari telinga atau juga dari penglihatan dia. Dia harus tahu imamnya gerak. Makanya biasanya tuh ada Bilal itu buat meyakinkan lagi makmum, takut makmumnya terlewat, barangkali lagi bengong, nggak ngeh imamnya udah pindah gerakannya, maka ada Bilal. Makanya kadang-kadang kalau kita lagi umroh, Bilalnya panjang banget nariknya, Sami Allahu liman hamidah, makmumnya cuman Sami Allahu liman hamidah, tapi Bilal yang paling narik buat nyadarin makmumnya biar lebih sadar. Nah, di sini tahu akan gerakannya, baik itu dari pengeras suara ataupun juga dari dia melihat imam yang sholat. Dari imam yang sholat atau juga ngelihatnya dari orang-orang yang sholatnya di paling belakang. Pokoknya yang berjamaah dengan imamnya di situ. Harus tahu. Karena kalau udah nggak tahu, nggak bisa nerka-nerka. Nih imam udah ruku apa belum? Nih imam udah sujud atau belum? Ada. Kalau udah terjadi kayak gitu, karena terlalu panjang sholatnya, pengeras suaranya mungkin buyar, ibu nggak bisa ngelihat gerakan orang karena kacau semua. Niat mufarokoh aja di situ, Bu. Kalau bareng-bareng bengongnya, bareng-bareng bingung, ya. Tapi kalau sudah mulai ini yang benar udah sampai di mana ya sholatnya, menemukan keraguan di situ, maka itu sholatnya batal. Itu yang keenam, an ya'lam intiqalat imamih. Wasabi, yang ketujuh, an yajtami'a fi masjidin aw fi 300 dhira'in taqriban. Syarat ketujuh dari syarat sah sholat berjamaah adalah terkumpulnya ataunya dekatnya imam dan makmum, yaitu orang yang berada di belakangnya, di makmum atau yang ada di salah satu sisi kanan kirinya. Setiap dua shaf, baik itu di masjid atau di luar, jarak antaranya berapa? 300 jengkal, dhira. 300 dhira. Kita hitung 300 dhira kira-kira berapa jaraknya? Antara satu shaf dengan shaf yang lain itu batas maksimalnya 300 dhira. Jadi kalau contoh nih, ini sholat nih berjamaah di sini nih, ya. Misalnya siapa? Soebel Bed, Syarifah Naila bikin sholat berjamaah di sini. Mana kiblatnya? Kiblatnya di sana. Kiblat di situ. Ini jendela dibuka. Harus ada yang dibuka. Nggak boleh ketutup. Terus yang ibu-ibu pada di parkiran sono, yang parkiran sana, pengen ikut sholat, boleh apa enggak? Boleh. Tapi syaratnya jarak ibu dengan shaf yang ada di sini, mundurnya dari shaf yang satu, itu bisanya berapa?
tidak lepas dari 300 zira. Dan syaratnya makmum di situ harus ngelihat makmum yang ada di paling ujung. Kelihatan, oh itu makmumnya. Kelihatan makmumnya gerakannya sejauh mana. Maka ketika ada imam dan makmum, jarak antara shafnya dengan shaf lainnya itu berapa? 300 zira. Ini kalau di mana? Di mana? Di luar masjid. Kalau di dalam masjid nggak ada batas. Selagi masih dalam ruang lingkup masjid. Istiqlal. Itu istiqlal depan imamnya. Ini makmum kakinya sakit mau ngejar ke depan nggak kuat. Oh, dia lihat imamnya. Ada pengerasnya. Selagi masih di masjid, di dalam masjid, hatta ibu di paling belakang nggak apa-apa. Berarti soft di sana yang terakhir sama ibu jaraknya nggak tahu itu 300 zira apa bukan itu. Walhasil pokoknya masih di dalam masjid, masih di dalam masjid sah, nggak apa-apa selagi masih di dalam. Tapi kalau di luar masjid, di lapangan, di mana jarak antara kita dengan soft selanjutnya itu soft belakang kita itu harus berapa? 300 zira aja batas maksimal. Kira-kira berapa sih nggak tahu 300 zira berapa meter? Ada yang pernah ngitung? Hah? Enggak, barangkali ada yang pernah ngitung. Saya nggak sempat tadi nyari. Hah? Saya nggak sempat nyari referensi hitungan meterannya. Barangkali kalau ada yang nemu 150 meter kurang lebihnya. Nah itu 150 meter. Kalau tempat terbuka di luar masjid. Jadi itu jarak antara kita dengan soft lainnya. Baik, itu syarat yang ketujuh. Adapun syarat kedelapan, an yanwiyal qudwah awil jamaah. Syarat kedelapan dari syarat sahnya sholat berjamaah adalah makmum berniat mengikuti imam. Berniat mengikuti imam atau siapapun yang ada di mihrabnya itu, di tempat sholatnya, niat berjamaah. Dia ngikut, mau niatnya muqtadian atau makmuman atau jamaatan, niatnya dengan bahasa apapun. Soalnya makmum harus niat mengikuti imam dengan niat berjamaah. Maka niatnya seorang makmum juga menjadi tolak ukur sah atau tidaknya berjamaahnya. Ketika makmumnya lupa, maka sholatnya tidak dianggap berjamaah, tidak sah dari jamaahnya. Ini kita lagi bicara konteksnya berjamaah, tidak sah berjamaahnya. Jadi niat berjamaah syarat dari salah satu syaratnya sholat berjamaah. Dengan makmum harus niat berjamaah. Kemudian yang ke-9, an yatawafaqa nadhmu salataihima. Syarat ke-9 dari syarat sahnya sholat berjamaah adalah adanya kesamaan antara imam dan makmum itu cocok dalam gerakan sholatnya, seirama, seiringan. Ketika makmum takbir Allahu Akbar, hati-hati makmum ikut takbirnya bareng. Allah, harus imam itu menyelesaikan takbirnya, makmum baru takbir. Allahu Akbar, makmum baru Allahu Akbar. Jangan imamnya baru Allah, makmum udah Allah. Enggak. Ya tawafaqa nadhmu salataihima, ikut gerakan imam, tapi jangan sampai kamu tahu-tahu bacanya bareng sama imam. Ketika takbiratul ihram, iya. Begitu juga ketika perpindahan gerakan. Kita memang suruh ngikut imam ruku, kita ruku, tapi bukan bareng. Itu yang bareng banyak banget tuh. Takbir itu apalagi kalau takbiratul ihram itu antara sah dan tidak itu. Kalau dia ngebarengin takbirnya. Selanjutnya gerakan itu kan, ketika imam berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain, tugasnya makmum memberi jeda, imam menuntaskan gerakannya sampai sempurna, baru makmum ikut gerak.
Jangan cepet-cepet, ibu mau kemana sih kadang-kadang. Jadi kadang-kadang imamnya masih dalam proses bergerak, makmumnya kadang-kadang udah lebih cepat. Itu dijaga. Karena ketika kita nanti yang dikhawatirkan sampai ngeduluin, berarti kita ngeduluin gerakan. Kalau sampai ngeduluin gerakan, bil amdan, dengan sengaja batal sholatnya. Jadi di situ kita lihat mau itu jumlah rokaatnya beda. Nah ini buat orang-orang, saya nemuin berapa kali ketika kita sholat itu di tempat umum, ada orang yang masbuk terlambat. Ketika masbuk terlambat, dia itu ngejar ketertinggalan. Jadi dia pikirnya dia berjamaah, kan dia ketinggalan satu rakaat. Jadi dia uber dulu satu rakaatnya biar dia bisa inline sama imamnya setelah itu. Nah ini karena nggak ngerti, karena dia kira dia telat. Jadi dia pikir dia telat, dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi nyambung sama imamnya, pas di rakaat kedua imamnya masih baca, dia udah kelar, udah berdiri dari rakaat pertama. Salah, kan adanya di belakang. Tapi ketika orang nggak ngerti, dia nggak paham, dipikirnya suruh bareng ya ketika dapat aja sama imam. Di sini tidak sah. Paham ya? Nah jadi penekanan saya poinnya salah satunya adalah kalau imam lagi gerak, tuntaskan gerakan imam baru makmum gerak. Itu poinnya dijaga banget, karena ini yang paling sering terjadi, berantakan sholat dari sini. Yang ke-10, wa an la yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafah. Makmum tidak boleh berbeda dengan imam dengan perbedaan yang menyolok di dalam hal-hal sunnah. Syarat ke-10 dari syarat sahnya sholat berjamaah, makmum itu kan harus ngikutin imam dalam perbuatan sekaligus itu perbuatan sunnah, apapun yang imam lakukan. Kalau kita nggak ngikutin, bisa batal sholat kita. Contoh kecilnya seperti apa? Kalau imam ninggalin sujud tilawah, imam misalnya baca surat Iqra. Surat Iqra ada sujud tilawah kan? Nah, ketika sujud, imam meninggalkan sujud tilawah, sedangkan makmum tahu-tahu sujud. Makmum tahu-tahu sujud. Atau balik, imam sujud tilawah, makmum enggak. Posisi kayak gini. Atau imam meninggalkan tasyahud awal, sedangkan makmum melakukan tasyahud. Kalau kayak gini batal sholatnya. Kan poinnya suruh ngikutin imam. Kalau ada imam itu tertinggal tasyahud karena lupa, atau mungkin dengan sengaja imamnya nggak baca, ingatkan itu kedudukannya sunnah. Ketika makmum pinter-pinter ngerjain, batal sholatnya. Kan makanya ada sujud sahwi. Kan ada sujud sahwi. Di sini kalau udah belajar sujud sahwi, ada kan ya? Udah kita bahas sujud sahwi. Jadi kalau imam mengerjakan atau meninggalkan, makmum itu tugasnya ngikut terkait perihal sunnah. Benar, ada pengecualian. Nah, ini ada pandangan. Bila imamnya tasyahud, atau makmumnya itu berdiri dengan sengaja, ada pandangan, batal nggak sholatnya? Jadi imamnya lagi tasyahud, makmumnya tiba-tiba langsung berdiri aja dengan sengaja. Kata sebagian pandangan tidak batal karena dia pindahnya itu untuk yang wajib lagi. Jadi dipindahnya dari yang wajib ke wajib. Dia nunggu aja. Mungkin karena dia berdirinya mungkin nggak paham, nggak apa, dia sedang belajar. Ada yang berpendapat nggak sampai batal. Ketika dia melakukan itu tidak sampai batal. Tapi kalau lupa, artinya dia nggak sadar. Lagi Allahu Akbar, kebetulan imamnya biasanya kan kalau tasyahud takbirnya pendek.
Ini nggak tahu lagi, Allah, kirain makmum berdiri. Lupa makmumnya. Tahu-tahu dilihat orang-orang pada duduk. Maka ketika lagi duduk, apa yang dia lakuin? Tinggal balik duduk. Kan lupa. Lalu tinggal balik duduk. Tasyahud lagi. Tapi kalau apa namanya itu dia lupa lalu dia sengajakan, udah dah biarin aja, batal sholatnya malah. Udah tadi kelupaan, enggak, udah lihat di situ, batal sholatnya kalau dengan kesengajaan seperti itu. Paham? Paham ya? Jadi kalau lupa kelupaan imamnya lagi tasyahud, tinggal balik duduk lagi tasyahud. Sederhana itu. Yang ke-11, yang terakhir, wa ayyutabi'ahu, makmum ingat harus mengikuti imamnya. Maka syarat ke-11 dari syarat sah salat berjamaah, makmum harus ngikutin imam dari tempat, posisi, perbuatan sampai takbiratul ihramnya. Ikut. Sudah dibahas semuanya di awal-awal tadi. Perihal-perihal beberapa poin-poin yang sudah kita uraikan, baik itu pembahasan tentang posisi berdiri, pembahasan yang kita ucap, semuanya udah kita bahas. Maka mengikuti imam dalam takbiratul ihram juga udah kita bahas. Makmum kelarin dulu imam sampai takbiratul ihramnya selesai, baru dibaca. Kalau dia barengin, hukumnya jadi enggak sah. Itu dijaga, hati-hati ibu-ibu. Mulai sekarang kita belajar. Kenapa perkara syurutul qudwah ini penting? Karena mengajarkan kepada kita ketika kita sedang dipimpin, jangan mau jadi pemimpin juga. Sifat manusia itu nunduknya susah, nurutnya susah. Dan PR-nya kita adalah ketika kita belajar dalam sholat, kamu makmum, jangan kegesitan kayak mau jadi imam. Jangan kegesitan kayak mau jadi imam. Jadi sesuaikan. Kalau kita bisa berirama dengan benar dalam sholat ketika kita menjadi makmum, insya Allah kita pun bisa menjadi orang yang begitu mudah untuk bisa diarahkan ketika kita menjalani hidup. Tapi kalau udah dalam sholatnya aja udah susah diatur, gimana hidupnya? Wallahu a'lam bissawab. Tapi ini ada beberapa pertanyaan, mari kita jawab. Mungkin yang bisa saya jawab dengan singkat. Ustazah, saya punya anak laki-laki, sekolah SD dan TK. Saat berjamaah, bolehkah ibunya menjadi imam? Kalau anak kamu sudah pada titik yang belajar sholat sempurna, artinya anak SD itu kira-kira umur berapa? Kalau SD masih SD kelas 1, kelas 2, itu namanya ibu cuma lagi ngedidik aja. Tapi kalau sudah SD masuknya kelas 3, kelas 4, itu udah nggak boleh, udah nggak bisa. Kalau dia laki-laki, ya enggak, ibu ajarin anak ibu. Kalau dia sudah masuk haddut tamyiz, udah benar, bacaan sholatnya benar, cara istinjanya benar, wudhunya benar, dia bisa jadi imam ibu. Dia udah bisa jadi imam. Tapi jika suami bacaannya belum benar, gimana kita sebagai makmum? Apakah salatnya sah kita mengikutinya? Tadi kan batasan-batasannya sudah saya uraikan. Ketika kita menemukan seolah kita lihat suami kita bacaannya nggak sempurna, bacaannya nggak benar, gimana nyikapinnya? Dulu saya pernah nanya juga sama Hubba Banur. Hubba Banur bilang gini, jangan kecilin hatinya kalau dia mau jadiin imamnya, mau jadi imam untuk kamu. Sholatlah di belakang dia. Ketika sholatnya udah selesai, kamu ulang sholatmu di tempat lainnya. Oh, gitu ya. Ya. Artinya gitu lah. Terus itu sholatnya suami gimana? Kan ibu
kita jadi istri jangan pinter-pinter ngajarin. Kalau kita ngajarin nanti dia nggak mau sholat depan kita. Dia mau sholat aja udah syukur alhamdulillah. Adapun kesalahannya dia itu kembali kepada Allah. Waktu dia belajar, orang tuanya dan seterusnya. Bukan salah istri. Tapi ketika istrinya belajar, melihat suaminya ada salah, kalau kamu nemu celah untuk mengingatkan, boleh. Tapi tentu dengan santun, dengan baik. Tapi kalau udah diingatkan berkali-kali, dia begitu lagi. Tapi diajakin sholat mau. Gak mungkin juga sholat sendiri-sendiri kan? Sholat, kamu sholat di belakang, dia sholat. Tapi nanti ketika selesai sholat, udah selesai, kamu boleh mengulang sholatmu. Ya hitung-hitung kan ibu yang udah tahu itu salah sholatnya kan? Hitung-hitung ibu jadi mengamalkan ilmu yang ibu punya. Ustazah, kalau puasa Daud diiringi dengan niat nazar boleh apa tidak? Jangan. Berani-berani nazar Daud, umurnya nyampe enggak? Jangan. Puasa Daud jangan pakai nazar. Wih, ini banyak banget. Assalamualaikum Ustazah. Ketika sholat berjamaah cuman berdua, posisi imam bagus di sebelah kiri atau kanan? Gimana sih? Posisi imam makmum, saya kasih tahu, imam. Begitu ada makmum, posisi makmum kalau perempuan langsung di sebelah kanan nempel, beda dikit aja. Kalau laki-laki mundur lebih sedikit lagi jaraknya. Di sebelah kanan, harus selalu kanan. Pertama kanan dulu. Jadi imam di tengah, makmumnya di kanan. Ketika di kanan udah, ambil kiri. Datang lagi orang, ambil kanan. Kanan harus diupayakan lebih banyak daripada kiri. Itu posisinya seperti itu. Jadi bukan posisi imam bagus di mana? Imam di tengah. Enggak di. Imam di tengah kalau berdua, imamnya ada di tengah, kamu ngambil kanan gitu. Jangan dibolak-balik, imam di kanan gini nggak bisa gitu. Iya. Baik. Kalau sholat berjamaah lalu imam lupa rakaat, kelebihan, apakah sholatnya batal atau sah dan kita harus bagaimana? Ini sebenarnya sudah pernah diuraikan. Ketika kita sholat berjamaah imam lupa, kita sebagai makmum ingatkan. Ada ketika dia udah berdiri harusnya dia tahiyat, atau mungkin harusnya dia berdiri dia malah tahiyat. Kasih pengingat dulu. Perempuan ngingetinnya gimana? Tasbih ya. Itu makanya penting belajar biar tahu kode-kodenya. Perempuan tepok. Oh paham. Kalau laki-laki biasanya langsung ucap subhanallah. Buat ngasih tahu kodenya. Oh berarti ada yang dia terlupa. Tinggal ngelanjutin. Lalu kalau dia lupa rakaatnya kelebihan atau enggak, ibu itu makmum. Makmum itu tugasnya ngikut. Sebenarnya kalau imam yang lurus saja, ibu sadar nih kayaknya dia kelupaan. Lupa dari apa? Dari tahiyat atau lupa dari apa? Ada sesuatu yang lupa. Kalau di situ kan makmum tinggal melengkapi dengan sujud sahwi linisyanil imam. Sujud sahwi karena lupanya imam. Selebihnya salam. Terus begitu sholat, tadi 3 rakaat. Imamnya tadi 3 rakaat. Ya, dijadiin perdebatan. Oh 3. Harusnya sebenarnya sholatnya gimana? Sebenarnya kalau dia yakin dengan rakaatnya sah. Tapi ketika imamnya kemudian diragukan, 3 tadi beneran 3. Oh yang ngulang semuanya. Nah ada yang kurang. Kan diyakinin, enggak itu kurang. Sholatnya tadi bukan 4 tapi 3. Oh ya udah tinggal ngulang. Dibikin ringkes saja. Kalau kita ngikut harusnya kita nggak berdebat. Ya biasanya udah ngikut. Tapi kalau kita udah sadar benar ini baru 3 kok imamnya udah tahiyat. Taib Ustazah, yang saya mau tanya, misal saya lagi sholat aurat kita kelihatan. Misalnya kaki terlihat. Kita tidak tahu pas ruku. Saya baru ngelihat kalau kakinya kelihatan. Jadi gimana sholat saya? Dibatalin apa dilanjutin? Dibatalin. Dibatalin bu. Oh
baru nyadar, kakinya kelihatan, tadi ternyata nutupnya nggak bener, batalin sholatnya. Tutup sempurna, takbir lagi untuk mengulang sholat. Kalau suami saya baca Fatihahnya tidak tartil, gimana hukumnya? Kalau saya sholatnya sendiri tidak berjamaah dengan suami, tadi udah ya, kurang lebih ya. Masalah tartil tidak tartil selagi itu bukan patokan. Ya, patokannya tadi yang udah saya uraikan. Bacaan tasydidnya bagaimana, makharijul hurufnya bagaimana. Tartil kalau yang dimaksud makharijul huruf dan lain sebagainya, tadi udah saya jawab, ibu bisa ngikut sholat sama dia. Tapi kalau ibu yakin bacaannya memang segitunya nggak benar, ibu tinggal ngulang sholatnya. Saudara, kalau imam tidak baca kunut di sholat subuh, kita makmum boleh baca dulu kunut baru terus ikut sujud, atau ikut imam saja tanpa kunut. Makmumnya nggak pakai, imamnya nggak pakai kunut. Makmum gimana? Kalau kamu makmuman sama yang nggak pakai kunut, ya tinggal nggak pakai kunut. Iya, gitu. Tinggal nggak pakai kunut. Kalau kamu tiba-tiba pakai kunut, nambahin sunnah, malah batal sholatnya. Ini apa lagi? Ini gimana nih? Apa yang dilakukan ketika waktu sholat sudah masuk, bahkan sudah mau habis waktu sholat, tapi badan dalam keadaan basah kuyup karena kehujanan dan terkena banjir dalam perjalanan? Pertanyaannya apa? Waktu udah masuk sholat, udah mau habis, badan basah kuyup, sholat aja, kenapa? Emang kenapa? Memang ibu basah kuyup gara-gara kena apa? Air hujan kan? Air cipratan tanah dan lain sebagainya. Kan itu bukan najis. Air hujan, air suci, gimana mau dihukumin najis? Ustazah, saya jalan, takutnya nih di jalan ada kencingnya orang, ada najis. Bu, pentingnya belajar fikih itu biar ibu bisa ngebedain mana najis mana bukan. Bukan menerka-nerka ini najis. Fikih itu al halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mutasyabihat. Ini untuk makanan. Tapi untuk fikih, yang najis kelihatan, yang najis ada zatnya, ini najis. Kalau nggak ada zatnya najis, nggak boleh diterka. Itu kan kotor, jalanan, tanah, orang kencing sembarangan, dari mana kamu lihat? Enggak, itu emang udah hukum jalanan. Debu jalanan itu bisa jadi wasilah kita untuk tayamum. Jadi nggak bisa main dihukumin hanya karena blok kotor lalu najis. Enggak. Ibu basah kuyup di jalanan, basah kuyup nih, ya Allah gimana mau sholat, waktu udah tinggal dikit, sholat. Selagi ibu yakin, mohon maaf, ibu punya celana tidak ada unsur najisnya di situ, nggak ada kotoran najis yang ibu yakini ada di situ, kalau cuman basah kuyupnya tinggal sholat. Perempuan disunahkan, dianjurkan pakai baju lebih panjang. Ketika dia berjalan di luar, ada sahabi yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau baju kami ini panjang-panjang begini, nanti kami jalan di jalanan itu takutnya ngengser kena najis atau apa? Kata Rasulullah, ketika kamu berjalan mengenai najis, tanah-tanah setelahnya akan menghilangkan najis yang sebelumnya kena. Nggak boleh was mikirin najis kalau nggak benar-benar lihat ya. Taib. Ustazah, saya mau ngajak teman berjamaah. Jawabannya enggak banyak yang sholat sendiri. Betul buat apa? Betul enggak? Apa sih? Buat itu banyak yang sholat sendiri di dalam masjid. Pertanyaannya, gimana Ustazah? Apa betul begitu? Kita enggak boleh berjamaah karena ada yang sholat sendiri. Kita enggak boleh berjamaah karena ada yang sholat sendiri. Yang nggak boleh itu gini, ini satu ruangan, tidak boleh menegakkan dua jamaah, dua kelompok. Tuntasin dulu kelompok yang berjamaah ini selesai baru membuat jamaah yang lainnya. Jadi kalau ini berjamaah, di sini lagi sholat berjamaah, atau di sini sholat berjamaah, itu yang nggak boleh.
Tapi kalau cuma orang sholat sendiri nggak apa-apa, bangun berjamaahnya, nggak jadi masalah. Paham ya? Insya Allah sedikit pertanyaan-pertanyaan ini jawab dengan singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup majelis kita hari ini. Semoga insya Allah apa yang kita uraikan bermanfaat untuk saya pribadi dan juga tentunya untuk semua yang hadir.